Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Waalaikumsalam. sahlan wa marhaban bikum bi qanati Tarbiyatil Lughat wal Adab bi Jamiah Indonesia At-Tarbawiyah. Walan ma'akum Mia Nurmala ana muhadirah fi qismi Tarbiyah Al-Lughah Al-Arabiyah wa ma'ana aidan al-ustad al-doktor al-hajj Asep Sofyan al-Magister ka sekretir min qismina. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya ustadana. Marhaban bika. عفوا أستاذنا أنت قوتني تسهيلا لنا وتسهيلا لمشاهد ومستمعينا بهذه القناة. Nah, Selamat datang kepada seluruh pendengar dan juga para penonton di kanal YouTube Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Bersama kami saat ini adalah Bapak Dr. Asep Sofyan MAG selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab untuk jenjang sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik-ngulik terkait dengan bagaimana dan ada apa saja sih terkait dengan program studi sarjana pendidikan bahasa Arab, dari mulai awal ta'arufnya hingga bagaimana di dalamnya dan apa yang akan dicapai ataupun menjadi cita-cita dari program studi sarjana pendidikan bahasa Arab. Toib Ustadz, selamat datang di kesempatan kali ini bersama kami, dan kami telah menyiapkan berbagai macam pertanyaan yang menjadi pusat perhatian para teman-teman calon mahasiswa ataupun para teman-teman di sini yang sudah bergabung dan menyaksikan podcast kali ini. Toib Ustadz, izinkan kami mendengarkan terkait dengan apa sih yang menjadi latar belakang pendirian program studi pendidikan bahasa Arab. baik, terima kasih pada Bu Mia yang telah memberikan pertanyaannya terkait dengan latar belakang prodi kami, prodi pendidikan bahasa Arab untuk jenjang sarjana. Jadi kalau kita berbicara dengan para tokoh-tokoh senior ya, dosen-dosen senior, bahwa awal mula didirikannya prodi ini sebetulnya bukan bahasa Arab sebetulnya, tapi terkait dengan prodi agama. Namun kondisi pada saat itu yang juga seingat saya tuh 14 Maret tahun 1964, bisa juga dicek nanti di Araup Edu ya, bahwa latar belakangnya waktu itu karena sedang genting-gentingnya tentang PKI, sehingga yang bernuansa agama itu ya hampir tidak bisa bergerak ya, hampir tidak bisa hidup gitu ya istilahnya. Nah, oleh karena itu untuk mensiasati keadaan pada saat itu, maka para senior-senior kita, Allahu yarham, yang sudah meninggal ya, tokoh-tokohnya banyak di kita ya, seperti Al Ustadz Sofyan Taplazani yang juga pernah menjadi WR3 di kita. Ya, beliau bercerita kurang lebih bahwa kondisi saat itu tidak memungkinkan sehingga kita membuat bahasa Arab. Jadi tidak aneh mungkin nanti sekaligus bahwa di kurikulum kita awal-awal itu mungkin hampir 40% itu kurikulum agama gitu ya. Atau agama sebagai sarana, madah agama sebagai sarana untuk mempelajari, memperkokoh bahasa Arab. Itu seperti itu latar belakangnya. Masya Allah, luar biasa sekali ternyata pendirian program studi pendidikan bahasa Arab memiliki sejarah yang luar biasa terkait dengan bagaimana perkembangan sejarah yang ada di Bandung khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Tapi Ustadz, selanjutnya kami juga ingin mengetahui apa sih yang menjadi visi misi program studi sarjana pendidikan bahasa Arab. Baik ya. Jadi sejak 2018 dengan visi misi UPI yang terkait dengan Leading and Outstanding University, maka prodi pun menyesuaikan menjadi prodi yang pelopor dan unggul dalam penyelenggaraan pendidikan bahasa Arab di tingkat internasional pada tahun 2025 ya, yang insya Allah mungkin tinggal 1 tahun lagi. Dan alhamdulillah pada bulan Maret ini ya, kita baru saja menerima kabar baik bahwa di akreditasi internasional AQUAS kita sudah mendapatkan predikat unconditional ya. Ini alhamdulillah beberapa prodi di Fakultas Bahasa dan Sastra mendapat itu, termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab. Jadi visi ini bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar keinginan yang jauh ya, tetapi ternyata salah satu kemudahannya kita sudah terakreditasi internasional AQUAS gitu ya, insya Allah ya.
Thayyib Ustadz. Berarti bagi teman-teman calon mahasiswa akan semakin tertarik melihat bagaimana Betul. bahasa Arab sekarang sudah go internasional, dan ini mungkin akan menjadi salah satu pertanyaan dari para calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sedang studi di program studi kami. Bagaimana prospek karir bagi lulusan sarjana pendidikan bahasa Arab? Baik ya, jadi saya ingin tadi menambahkan ya terkait pencapaian fisik kita. Salah satunya juga kita ada mahasiswa internasional ya. Sebelumnya dari Singapura ada 2 orang ya, kemudian dari Filipina ya. Bahkan kalau untuk yang sarjana itu ada yang dari Yordan, ada yang dari Mesir ya, yang masih aktif, bahkan yang baru lagi dari Sudan, insya Allah gitu ya. Nah, oleh karena itu internalisasi prodi kita ya, ini menjadi daya tawar kita yang pada gilirannya nanti jika adik-adik nih yang sekarang sedang menunggu hasil US ya, atau sedang US barangkali bisa melihat tayangan kami ini ya. Jalur masuk kita nanti ada SNBP, ada SNBT dan jalur mandiri. Nah, itu yang SNBP sudah nanti akan dibuka tanggal 26 gitu ya. Mudah-mudahan ada yang ke bahasa Arab dan bisa diterima ya. Nah, apa yang akan diraih kompetensi oleh adik-adik nanti kalau atau ibu-ibu yang mendengarkan barangkali untuk anak-anaknya ya. Yang pertama sudah jelas ya, karena ini adalah pendidikan guru, bahas pendidikan bahasa Arab, otomatis yang kompetensi utamanya adalah menjadi guru bahasa Arab, walaupun tidak mesti itu. Kemudian yang kedua, kita ada kompetensi atau profil lulusan asisten penerjemah. Ya, jadi banyak contoh-contohnya di kita yang sudah menjadi penerjemah, termasuk juga menjadi dosen. Di antaranya yang paling senior di kita ada almarhum Dr. Muzakir AS gitu ya. Kemudian ada Prof Shihabuddin ya, itu yang menjadi pakar penerjemahan di kita ya, profesor ya. Kemudian ada juga Profesor Zaka yang ketua prodi S2 ya. Kalau saya ikut-ikutan ya, pernah menerjemahkan juga. Masya Itu Allah. membuktikan bahwa kita ini punya kompetensi di situ. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik juga bisa melihat karya-karya dosen bahasa Arab ya. Misalnya yang karya Prof Shihab dengan saya itu pernah ada judulnya Tafsir Mimpi, atau tentang kerukunan, atau tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW ya, itu buku kecil terjemahan juga. Atau beliau yang paling terkenal Prof Shihab ini tentang ringkasan tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Nah, Prof Jaka juga banyak menerjemahkan gitu ya. Artinya kita punya bekal kompetensi penerjemahan dan mata kuliah kita sangat menunjang. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menjadi asisten peneliti. Insya Allah sejak S1 mahasiswa kita sudah dibiasakan menulis tulisan-tulisan terutama artikel jurnal gitu ya. Sehingga ini untuk melatih kebiasaan meriset ya, membuat riset dan juga menulis riset itu gitu ya dalam sebuah jurnal gitu ya. Dan terbukti banyak sekali mahasiswa-mahasiswa S1 yang publish jurnal bahkan sejak semester 3, ini luar biasa dunia ya. Masya Allah. Sejak semester 3 sudah bisa menulis jurnal gitu kan. Masya Allah, ya. Sementara ada anak S2 yang gimana caranya menulis jurnal. Nah, itu ya. Nah, kalau di kita sejak S1 insya Allah sudah dibiasakan, dibimbing untuk menulis jurnal. Kemudian yang terakhir di kurikulum baru yang nanti akan September kita berlakukan itu ada kompetensi baru yaitu pramu wisata. Ya, sehingga diharapkan nanti para mahasiswa telah lulus tuh mampu menjadi guide, bisa di KBIH gitu ya, menjadi tour guide untuk umroh dan haji, atau di tempat-tempat wisata yang di situ banyak orang-orang Arab ya datang, mereka bisa menjadi tour guide gitu insya Allah, sehingga kendala bahasa menjadi terpecahkan dengan adanya kompetensi ini. Insya Allah ada mata kuliah khusus nanti agrodul khasah lisyahah gitu ya untuk wisata. Seperti itu Bu Mia. Sekali lagi bagi para calon orang tua ataupun wali mahasiswa dan juga para calon mahasiswa, pendidikan bahasa Arab, sarjana pendidikan bahasa Arab bisa menjadi salah satu prodi yang diperhitungkan dan menjadi pilihan terbaik untuk teman-teman join bersama kami. Selain daripada menjadi
program studi yang sudah go internasional, kemudian bagian dari UPI Leading and Outstanding, dan pastinya di sini kami akan selalu menawarkan dan up to date dengan kebutuhan masyarakat. Dan salah satunya di kurikulum disebutkan bahwa kami akan menghadirkan salah satu profil lulusan terbaru, yaitu untuk menghantarkan kawan-kawan menjadi pramu wisata dan pastinya berbahasa Arab dan menggunakan bahasa Arab. Toib Ustadz, itu merupakan informasi yang luar biasa sebagai pembuka. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau teman-teman ataupun para calon mahasiswa ketika bergabung dan berkuliah di Sarjana Pendidikan Bahasa Arab? Yang pertama nih Ustadz, berapa lama masa studi bagi para mahasiswa Sarjana Pendidikan Bahasa Arab? Baik ya, yang menentukan lama tidaknya sebetulnya mahasiswanya ya. Mungkin ada yang pengen lama, pengen cepat. Tapi secara sistem kurikulum kita sangat menunjang bisa 7 semester. Ya, apalagi ya bagi yang berminat langsung S2, ini kita ada jalur fast track. Jadi semenjak semester 6 harus habis mata kuliah, tinggal skripsi atau jalur lain ya. Nah, karena nanti sekarang ada skripsi, ada artikel atau jalur kreatif untuk syarat kelulusan ya, tidak harus skripsi ya. Nah, di semester 7 sudah bisa daftar untuk S2 gitu kan. Artinya paling cepat 7 semester, tidak bisa 6 ya. 7 karena dengan kurikulum baru nanti SKS-nya juga lebih banyak gitu ya. Jadi 7 semester insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, Nah, paling lama berapa ya? Paling lama ya 7 tahun kalau dikti ya, 14 semester. Tapi yang ideal itu berapa ya? Yang ideal itu di 8 semester. Artinya itu yang ideal. Nah, kalau lewat 7 tahun bagaimana? 14 semester ya DO ya. Jadi hanya dapat keterangan pernah kuliah saja di kita gitu. Tapi itu tidak kita harapkan. Jadi kalaupun yang bisa lama itu secara aturan di kementerian kita boleh 14 semester ya. Tapi yang paling cepat bisa 7 semester. Kalau cum laude itu bisa langsung mendaftar di S2 di kita dengan jalur fast track. Biayanya masih biaya S1 selama 1 semester itu. Nanti ketika semester 7 lulus dia baru pakai NIM S2 dan membayar SPP S2 seperti itu. Toib Ustadz. Selanjutnya apa saja fokus bidang yang ditawarkan bagi para mahasiswa Sarjana Pendidikan Bahasa Arab? Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan di profil lulusan gitu ya. Jadi kalau dari sisi mata kuliah sekarang itu ada mata kuliah yang diturunkan dari universitas gitu ya, yang itu rata-rata SKS-nya 2, ada yang 3 maksimal gitu kan. Ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah kompetensi inti. Nah, itu ya. Dan tambahannya ada mata kuliah kewirausahaan. Kemudian yang terakhir terkait dengan mata kuliah MBKM yang Student Mobility gitu ya. Nah, ini jadi ada 5 pembidangan di kita. Nanti yang di universitas itu kalau jalurnya jurusan pendidikan banyak mata kuliah bidang-bidang tentang kependidikan gitu ya. Nah, itu termasuk mata kuliah wajib yang harus semua jurusan pendidikan. Kemudian fakultas juga punya kekhasan ya. Misalnya di kita ada literasi gitu kan. Nah, ini mata kuliah inilah yang nanti akan membimbing mahasiswa untuk membuat artikel, kecerdasan literasinya juga akan tumbuh dan akan meningkat gitu ya. Kemudian juga ada kaitan dengan ICT. Nah, ICT itu ada 2 nanti, yang mata kuliah fakultas 1, mata kuliah inti 1. Sehingga diharapkan dengan zaman yang begitu pesat perkembangan teknologinya, guru-guru atau kita sebagai lulusan nanti itu sudah beradaptasi insya Allah gitu ya. Itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya nih Ustadz, yang mungkin akan menjadi pertanyaan yang cukup menarik bagi teman-teman, karena kita tahu bahasa Arab menjadi bahasa internasional dan bahasa asing juga. Apakah ada kesempatan bagi para mahasiswa SPBA untuk bergabung ataupun untuk melaksanakan studi di luar negeri? Ya, pengalaman kita sudah ada, termasuk Bumi ya barangkali ya, yang pernah abroad ya ke Mesir. Siap, gitu ya. Ustaz, ya. Sebetulnya kita sedang menjadi kerjasama dengan berbagai negara Timur Tengah ya, supaya kita bisa merasakan bi'ah ya, lingkungan asli Arab itu ya. Jadi bukan hanya karena umroh atau ini ya, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan itu. Insya Allah mudah-mudahan
kita bisa berjalan lagi karena setelah COVID itu belum ada lagi gitu ya, Betul, karena betul. terhenti dan sebagainya. Nah itu pernah kita ke Mesir ada program sandwich dengan Kanal Suez waktu itu atau dengan Ma'had di sana gitu kita bisa diajar langsung oleh seluruhnya oleh orang Arab, kemudian bahasanya juga Arab semua, bukunya berbahasa Arab semua, Betul bahkan sekali. keluar pun kita orang Arab semua gitu Betul kan. sekali, Mau Ustadz. ke souk, ke pasar juga orang Arab, ke bis juga nanti kita bahasa Arab, itu akan sangat menjadi pengalaman yang sangat berharga insya Allah gitu ya. Jadi bagi yang bertanya-tanya apakah mahasiswa pendidikan bahasa Arab di UPI memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri, jawabannya adalah iya. Dan saya sendiri pun alhamdulillah berkesempatan untuk tergabung dan mengikuti program tersebut di Suez Canal University selama 1 semester. Terima kasih kepada Ustadz dan masih banyak pertanyaan nih Ustadz. Ya. Apa program studi sarjana pendidikan bahasa Arab memiliki acara ataupun program magang ataupun praktik mengajar? Ya, dengan adanya kurikulum baru ya tentang kampus mengajar yang dicanangkan oleh kementerian kita ya pendidikan, itu kita ada magang yang itu magang itu luar biasa sekarang itu dihargai minimal 10 SKS Masya ya, Allah ya. 10 sampai 20. Jadi kalau di semester 6 mahasiswa itu magang ya di sebuah perusahaan ya, terutama mungkin yang berkaitan dengan minatnya nanti itu mereka tidak kuliah, tetapi setelah pulang mereka membawa penilaian dari tempat magangnya, lalu dikonversi ke 10 10 SKS minimal atau sampai 20 SKS. Insya Allah nanti ada konversinya gitu kan. Yang lainnya mungkin bisa juga sebagai latihan mahasiswa menjadi guru ya, walaupun belum lulus, itu ada kampus mengajar. Dan enaknya ya mahasiswa yang magang kampus mengajar itu ternyata dapat insentif gitu Betul, ya, luar betul. biasa. Saya pikir itu mereka cuma dikerjain aja ya. Iya. Ternyata Mendapat magang mendapatkan masukan. ilmu ya, Betul. mendapatkan pengalaman, mendapatkan insentif, nih luar biasa. Pantasan pada semangat gitu kalau Betul, magang betul. kampus Mereka mengajar semangat, itu ya, ya. luar biasa Masya Allah. ya. Dan program-program lain yang terkait itu nanti yang bisa dikonversi sesuai dengan MBKM gitu ya. Betul. Beranjak kepada topik selanjutnya Ustadz, terkait dengan kehidupan kampus. Banyak sekali pertanyaan, apakah ada kegiatan ekstrakurikuler bagi teman-teman mahasiswa sarjana pendidikan bahasa Arab? Ya, sebetulnya saya juga berharap ya mahasiswa itu tidak sekedar kuliah kosan, kuliah rumah gitu ya. Tapi ada yang lebih penting juga ya, sebetulnya selain belajar di kampus, di kelas itu supaya kita punya bekal life skill yang bagus. Karena kehidupan kita kan tidak sekedar untuk belajar dan belajar saja ya, satu bidang gitu ya. Nah, ekstrakurikuler ini untuk mengasah kecerdasan yang lain, terutama untuk bekal life skill. Nah, di kita tuh banyak sekali sebetulnya ekstrakurikuler kita itu, misalnya kalau yang minat keagamaan banyak, ada UKDM, ada tutorial gitu ya, nanti ada apalagi banyak sekali gitu kan ya. Yang minat di bidang-bidang lain ya, termasuk olahraga juga ada ya. Mau silat, mau karate gitu kan juga ada. Itu tergantung bagaimana kita bisa membagi waktunya. Termasuk tentang budaya, kita ini juga punya kabumi dan sebagainya ya. Yang suka seni ya, atau yang suka drum band gitu kan. Itu juga ada bahasa Arab ya, ada Betul, juga ya ada. yang masuk di organisasi itu ya. Betul. Atau yang di protokoler ya, yang jadi menwa dan sebagainya itu bisa diikuti oleh para mahasiswa dan itu terbuka umum gitu ya, seperti itu. Jadi Ustadz, mahasiswa bahasa Arab tidak hanya sekedar belajar bahasa Arab Belajar, saja, betul. tapi mereka aktif berorganisasi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Betul. Tapi Ustadz, selanjutnya bagaimana sih suasana belajar ataupun proses belajar mengajar di program studi sarjana pendidikan bahasa Arab? Ya, tentu ada beberapa mata kuliah yang wajib bilingual atau Arabic English, gitu kan. Terutama nanti ada mata kuliah Injiliziyah ya, berarti di situ pengantarnya bahasa Inggris. Ada mata kuliah wajib di bahasa Arab yang harus mengantar bahasa Arab ya. Nah, pertama itu dari sisi bahasa pengantar. Kemudian yang kedua tentu
karena kita ini bukan siswa lagi nanti ketika masuk, maka banyak yang banyak mencari materi tentu adalah para mahasiswa gitu ya. Kita nanti mengarahkan diskusi, bertanya, sehingga nanti tidak sekedar mendengar ceramah dosen yang mungkin kadang-kadang kalau ceramah itu kan 20 menit saja ya, bosen ya, ngantukin gitu ya. Betul, betul. Tapi kita nanti tidak seperti itu insya Allah gitu ya. Jadi suasananya insya Allah menyenangkan, juga mungkin Bu Mia bisa merasakan bagaimana keakraban para dosen dengan para mahasiswa di jurusan kita gitu ya, di prodi kita. Ya tentu dalam batasan-batasan masing-masing gitu ya. Dan insya Allah sangat menyenangkan lah kalau kita ada di prodi bahasa Arab insya Allah. Insya Allah. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi para mahasiswa yang belajar di Sarjana Pendidikan Bahasa Arab bukan berarti mereka belajar secara tradisional saja, tetapi di sini kami menghadirkan pembelajaran yang sangat komunikatif, kemudian modern, dan kami juga di sini insya Allah tidak menakutkan ya Ustadz ya. Mungkin kalau bagi teman-teman hal yang paling menakutkan adalah ketika berjumpa dengan nahwu ataupun sorof gitu, menjadi wah itu mata kuliah paling sulit gitu Ustadz bagi teman-teman mahasiswa. Selanjutnya Ustadz terkait dengan masih kemahasiswaan, adakah komunitas ataupun organisasi khusus untuk mahasiswa bahasa Arab? Ya, pertama kalau di prodi ada Kemaba ya, keluarga mahasiswa bahasa Arab. Saya juga termasuk mantan ketua Kemaba di tahun Masya Allah. 2000 ya, Rais Am tahun ya, Ustaz? 2000. Rais Am di tahun 2000. Jadi itu membuktikan bahwa kita berprestasi tidak menghalangi kita berprestasi begitu ya. Kemudian ada juga yang level nasional, ada Imasasi ya, itu Ikatan Mahasiswa Studi Arab di seluruh Indonesia ya. Jadi itu bisa diikuti gitu ya. Itu kalau yang kekhususan bahasa Arab. Yang relate ya, yang berkaitan mungkin bisa masuk UPTQ itu kan. Unit pengembangan tilawah Al-Qur'an, bisa masuk Baki ya, tentang bacaan Al-Qur'an gitu kan. Itu dengan bahasa Arab sangat relate. Jadi banyak sekali yang bisa kita ikuti gitu ya, untuk mengikuti kegiatan organisasi di kampus ini terkait dengan bahasa Arab itu seperti itu. Selanjutnya Ustadz, ini mungkin masih nyambung dengan tadi nih, ada mahasiswa yang merasa ketakutan, tidak pernah belajar bahasa Arab, kemudian khawatir dengan mata kuliahnya yang sulit dan susah untuk dicapai. Bagaimana program pembinaan bahasa Arab untuk mahasiswa sarjana pendidikan bahasa Arab? Baik ya, jadi saya merasakan dulu ketika mahasiswa itu memang tidak cukup ya, hanya belajar di kelas. Oleh karena itu sekarang ya, apalagi sudah ada di kita itu ada Lisanul Arab yang juga Bu Mia juga ini ya, sebagai pembinanya, nanti bisa belajar dengan kakak-kakak kelasnya, dengan alumni, dengan yang mahasiswa S2 yang mungkin nanti mengajar, sehingga bagi yang mungkin saja masuk ke UPI bahasa Arab ini dari nol, mungkin nggak? Mungkin. Contohnya siapa? Saya sendiri juga contohnya ya. Saya masuk ke bahasa Arab itu memang basicnya dari umum semua ya. SD, SMP, SMA, SMA IPA, kemudian masuk jurusan, lulusnya di bahasa Arab gitu ya. Alhamdulillah ya, ala kulli hal. Nah, itu kita harus bisa mengejar ketertinggalan, di antaranya kita mengadakan pembinaan, pelatihan atau semacam kursus di Lisanul Arab. Kemudian pada beberapa tahun yang lalu kita juga pernah punya Kuliah Arabia, satu kosan yang dikelola oleh kita ya, dengan alumni. Di situ ada kakak kelas juga. Nah, mahasiswa juga dibina di situ, dilatih 4 maharoh ya, termasuk qawaid ya, untuk meningkatkan kemampuan belajar bahasa Arabnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa terlaksana lagi. Amin, ada Kuliah Arabia, ada dua lokal untuk satu akhwat, satu ikhwan, untuk Kuliah Arabia insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah, amin. Luar biasa sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa saya belum pernah belajar bahasa Arab, insya Allah kami di sini sudah menyediakan program-program pembinaan bahasa Arab. Selanjutnya Ustadz, bagaimana terkait fasilitas yang disediakan bagi teman-teman ataupun mahasiswa pendidikan bahasa Arab? Ya, fasilitas ini kalau yang secara khusus ya, tadi sudah disampaikan,
kita punya Lisanul Arab ya, kita punya Ruknus Saudi ya, punya pojok Saudi Arabia yang waktu itu diresmikan oleh duta besar. Kita mendapatkan lab komputer dan ruangan yang dipoles menjadi tempat perpustakaan pada saat itu gitu ya. Kemudian fasilitas yang berlaku buat umum ada anjungan internet gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mengecek nilai, mengecek jadwal atau browsing di situ. Ada juga common room ya. Kalau di lantai satu tuh ada common room ya. Biasanya digunakan oleh para mahasiswa juga ya. Walaupun bisa mahasiswa S2 atau S1 ya. Biasanya di situ mereka yang sedang khusus nulis di situ bertapa istilahnya begitu ya. Kemudian ruang akses internet ya. Jadi ada teras-teras juga yang bisa akses internet ya. Di depan atau di belakang fakultas itu ada tempat yang ada meja bundarnya ya, bisa browsing gitu kan. Kemudian tentu ada ruang kelas, bahkan ini kita punya ruang podcast sekarang nih. Kalau mahasiswa yang punya minat di podcast ya, ini kita bisa dimanfaatkan nih. Ruangan fasilitasnya sudah sangat lengkap sekali gitu ya. Ada ruang podcast, ada laboratorium bahasa, ada micro teaching, ada smart class gitu ya. Dan masih banyak lagi yang dimiliki oleh fakultas gitu ya. Dan yang secara UPI bisa nanti mengakses perpustakaan pusat ya yang sangat besar ya, walaupun juga bisa yang secara daring juga memungkinkan gitu ya. Insya Allah ruangan kelas juga sangat menunjang ya. Mudah-mudahan menjadi faktor penunjang keberhasilan kita dalam belajar. Taib, Masya Allah, luar biasa sekali informasi terkait dengan fasilitas yang bisa didapati oleh teman-teman mahasiswa sarjana pendidikan bahasa Arab. Kepada sesi selanjutnya Ustadz, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, apa saja syarat untuk mendaftar ke program studi sarjana pendidikan bahasa Arab? Ya, tadi sempat disinggung ya, ada 3 jalur. Yang pertama SNBP ya, itu melalui jalur rapot ya, jalur prestasi gitu kan. Biasanya nanti nilai rapot, kemudian relevansi ya. Jadi kalau yang tidak ada bahasa Arabnya barangkali kecil kemungkinan masuk jalur SNBP gitu kan. Jadi SMA yang ada bahasa Arabnya, aliyah yang tentu kalau aliyah ada bahasa Arabnya. Tapi kalau SMK yang nggak ada bahasa Arabnya mungkin jangan ambil SNBP gitu ya. Sayang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua jalur SNBT ya. Nah, tentu biasanya di sekolah-sekolah mereka baik SNBP atau SNBT ini di kolektif biasanya. Ya kalau yang lulusan yang fresh graduate gitu ya. Tapi kalau yang ini langsung aja. Nah, diantaranya nilai yang harus dimiliki minimal 7 ya kalau untuk yang SNBT. Kalau SNBP ya tentu berdasarkan ranking di sekolahnya. Biasanya kalau yang kategori A sekolahnya itu 40% dari siswanya itu boleh, artinya ranking 1 sampai 40 itu diperbolehkan mengikuti itu. Tentu nilainya ya bervariatif ya. Tergantung yang mendaftar, kalau dia rata-ratanya 90 ke atas maka yang diterima ya 90 ke atas gitu ya. Nah, kalau untuk yang jalur lain itu nilainya minimal 7 di rata-rata ujian sekolahnya gitu ya. Kemudian ada SKL-nya ya, kemudian surat tanda kelulusan, kemudian KTP, KK biasanya itu yang dijadikan persyaratan. Nah, kalau jalur mandiri biasanya peserta yang SNBT itu otomatis bisa mendaftar, jadi tanpa persyaratan lagi ya, setahu saya begitu ya. Nah itu apa sih bedanya nanti jalur-jalur itu ya? Kalau SNBP berarti tanpa tes gitu kan. Kadang-kadang orang nyebutnya jalur gaib gitu ya, karena nggak jauh ya. Kadang yang nilainya bagus kenapa nggak terima ya, karena mungkin yang daftar nilainya lebih bagus gitu ya, walaupun 90 dia ya, yang daftar mungkin lebih bagus lagi atau punya prestasi lain, misalnya syahadah tahfidz, syahadah olimpiade, OSN dan seterusnya, itu yang menjadi penilaian di SNBP biasanya. Nah, kalau SNBT murni tes gitu ya, murni tes. Jadi nilai UTBK-nya itu tergantung persen grade dari masing-masing prodi gitu ya, berapa. Di prodi kita itu tidak kurang dari 1000 kalau tidak salah ya. Pendaftarnya itu. Yang diterima mungkin hanya berapa gitu kan. Ya, itu
bisa dilihat dari pendaftar tiap tahun ya di RMB gitu ya. Selain, Itu barangkali. oke Ustadz, selain tadi terkait dengan cara mendaftar dan jalur masuk, apakah ada jalur beasiswa yang tersedia bagi calon mahasiswa pendidikan bahasa Arab? Ya, beasiswa dari semenjak masuk itu kan ke pemerintah menyediakan ada KIP ya, atau dulu namanya bidik misi gitu ya. Kemudian ada beasiswa lain nanti yang ditawarkan ya, misalnya ada kalau dulu ada PPA ya, jalur beasiswa yang ditawarkan atau dari perusahaan-perusahaan atau dari BPI ya, beasiswa pendidikan Indonesia itu kan, atau BU ya. Nah, itu juga banyak insya Allah ya. Jadi atau ada yang dari daerahnya masing-masing, misalnya bupatinya menyekolahkan ada kuota, nah itu biasanya jalur kerjasama dibiayai oleh kabupaten kotanya masing-masing gitu kan. Tapi secara umum beasiswa itu biasanya banyak. Saya juga dulu beberapa kali menerima beasiswa ya. Waktu itu masih ada PPA sama Sporsemar gitu ya. Waktu itu ya. Nah itu. Insya Allah nanti informasi itu akan di-share melalui organisasi kemahasiswaan Kemaba. Nanti persyaratan-persyaratannya biasanya harus aktif di organisasi gitu kan, supaya mendapatkan beasiswa itu. Baik Ustadz. Ini di Ustadz yang menjadi pamungkas pertanyaan untuk para calon mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Kiat-kiat apa saja sih agar bisa diterima di sarjana pendidikan bahasa Arab? Ya, kalau jalurnya SNBP berarti mesti melihat nih teman-teman di sekolahnya daftar ke situ juga enggak gitu kan. Mestinya sekolahnya membuat peta gitu ya. Nilainya amannya berapa gitu kan. Ya kalau 90 ke atas punya syahadah-syahadah ya, itu lebih aman gitu ya. Nah, kalau untuk hal lainnya ya tergantung nilai UTBK-nya. Jadi UTBK-nya berapa, nanti yang daftar ke Prodi Bahasa Arab ini berapa banyak pendaftar, kuotanya berapa. Kuota kita itu rata-rata di 90 sampai 100 per angkatan gitu ya. Artinya bisa 1:10, 1:3, paling kecil kita 1:3 ya, 300 pendaftar hanya 100 yang diterima gitu kan. Sehingga ini yang menjadi catatan itu ya. Jadi UTBK-nya mungkin tidak boleh kurang dari berapa ya, mungkin minimal 600-an gitu ya misalnya UTBK-nya gitu ya. Nah, supaya peluang kita lebih besar ya. Dan tentu gitu ya, yang tidak kalah pentingnya, kalau kita pinter dan sebagainya hanya mengandalkan otak kita, ada kalanya banyak hal teknis gitu ya. Kita ya kalau dulu ya ketika masih pakai LJU manual itu ada teman saya yang juara umum pokoknya paling pinter, ternyata LJU-nya kelipat dan kotor sehingga dia nggak lulus. Ini faktor non teknis gitu ya. Oleh karena itu tentu kita harus banyak jalur langit gitu ya. Banyak berdoa, minta doa kepada orang tua, banyak melakukan amalan-amalan ibadah ya, qiyamul lail, berdoa di sepertiga malam, berpuasa gitu ya. Dan bersedekah juga jangan lupa gitu ya, insya Allah. Nah itu ya, jadi bagi adik-adik yang akan melanjutkan studi di bahasa Arab, insya Allah prodi kita ini sudah terakreditasi internasional. Mudah-mudahan proses hasil kemudian lulusannya semakin baik dan semakin go internasional. Amin, gitu ya. amin, amin. Terima kasih banyak Ustadz Asep Ya. atas semua informasi bagi adik-adik dan para calon mahasiswa sarjana pendidikan bahasa Arab. Sekali lagi sebagai penguatan bahwa alhamdulillah program studi sarjana pendidikan bahasa Arab telah terakreditasi internasional, dan bagi teman-teman yang ingin join ataupun bergabung bersama kami, jangan lupa untuk selalu update kapan dan untuk selalu akses mengikuti 3 jalur yang telah tersedia. Sekali lagi kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban li kulli talabah al-judad fi qismi tarbiyah al-lughah al-arabiyyah bi Jami'ati Indonesia At-Tarbawiyah. Ustad, akhiru kalam, ana ashkuru syukran jazilan ala musa'adatik wa ihtimamik fi hadhihi fursah, wa khasatan li kulli musyahidina fi hadhihi qanah. Ana ashkuru syukran aidan ala husni tasarrufik qad syarakat معنا في هذه الفرصة مباركة. شكرا كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.